gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA, SMK, MA sederajat semester 2. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian C, prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman. Pernahkah kalian ikut gotong royong di lingkungan sekitar kalian? Lalu siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan gotong royong tersebut? Apa makna gotong royong bagi kalian? Serta bagaimana kalian mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Makna umum gotong royong. Tahukah kalian apa itu makna umum gotong royong? Tentunya tidak asing lagi, bahkan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekitar, tempat kita tinggal, maupun di lingkungan sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama, yaitu tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan goyong. Gotong artinya pikul atau angkat. Sementara itu, royong artinya bersama-sama. Maka dengan demikian, secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Kuncharaningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan lain sebagainya. Sementara itu, kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain sebagainya. Kuncharaningrat lebih lanjut membagi jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4, yaitu yang pertama, tolong-menolong dalam aktivitas pertanian. Yang kedua, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. Yang ketiga, tolong-menolong dalam aktivitas persiapan, pesta, dan upacara. Yang terakhir, tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan, atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Yang kedua, makna penting gotong royong. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling menolong, dan menghargai perbedaan. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk.
Spirit gotong royong terus ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama dan etnis, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer, selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta. Di kota bersejarah ini, berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar agama, etnis, dan pandangan politik. Yang ketiga, contoh kegiatan gotong royong. Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan, seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan nyengkuyung atau bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat. Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung rugi. Mereka memiliki prinsip los satak bati sanak yang artinya lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan keluarga. Nah, itulah beberapa contoh kegiatan gotong royong yang sering masyarakat Indonesia dilakukan atau dikerjakan. Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi sama yang disebut dengan tradisi salean. Karena konsep gotong royong mengandung makna kerjasama secara nyata, sudah semestinya kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk didiskusikan. Lantas bagaimana cara mempraktikkan gotong royong? Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan. Tentunya kalian dapat memulainya dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kalian, seperti membantu hajatan tetangga, gotong royong mengatasi masalah lingkungan hidup, gotong royong menyantuni orang miskin dan anak-anak yatim, gotong royong membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ingat juga, gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, akan tetapi dapat berupa pekerjaan atau bekerja secara bersama-sama secara non-fisik, seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Dari video tersebut benar-benar menginspiratif dan dapat mengingatkan kita semua tentang pentingnya bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kata dari gotong royong yaitu ada hubungannya dengan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sangat relevan dan mudah dipahami. Saya setuju bahwa gotong royong adalah bagian-bagian identitas bangsa Indonesia yang harus terus kita jaga dan harus kita terapkan, terutamanya yaitu oleh generasi-generasi muda. 3 manfaat utama gotong royong yaitu 1. Mengkolaborasi, 2. Berbagi, dan yang ketiga yaitu kepedulian. 3 hal ini memang sangat penting dalam membangun atau membentuk karakter pelajar yang siap dan mampu menghadapi masa depannya, baik di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun di keluarga. Saya suka dari video tersebut adalah ajakan untuk memulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, membantu kegiatan rumah atau tugas-tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dari sini kita sadar bahwa gotong royong tidak harus menunggu acara-acara yang sangat besar, namun bisa kita lalui dengan acara-acara yang kecil dan dapat aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kita bisa mulai dari yang sederhana yang dapat kita lakukan dengan kegiatan sehari-hari.
Demikian video reaksi dari saya, semoga bermanfaat dan banyak pelajar yang termotivasi untuk menerapkan pentingnya bergotong royong. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.